Keterampilan dalam berbicara sangat penting dalam kehidupan kita, karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar individu maupun antar kelompok. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghalangi seseorang, bukan saja dalam hal berkarir, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Dalam keterampilan berbicara, ada satu hal yang menjadi pusat dari keterampilan berbicara, yaitu retorika. Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan apa yang diucapkan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Baskara Pancar Sukma Sugiarto, Dina Prastianing Astuti, dan Agustina Mita akan memberitahu informasi untuk kalian tentang sejarah dan perkembangan retorika di Indonesia pada masa lampau. Kegiatan bertutur dalam masyarakat masa lampau kerap kali diterapkan dalam upacara adat seperti ucapan dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara berkomunikasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara. Dari sini, retorika klasik di Indonesia dimulai. Sejak abad ke-16, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh retorika yang menjadi utusan atau yang bertanggung jawab pada suatu permusyawaratan atau perundingan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan. Namun, ilmu dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi atau syarat utama kepemimpinan. Bahkan, sebuah profesi itu seperti juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebanyakan di negara ini diisi oleh orang yang memahami ilmu retorika, seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh kependidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa tokoh Indonesia pada masa lampau yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya. Yang pertama, Haji Agus Salim. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim adalah seorang tokoh yang serba bisa. Beliau dapat menjadi penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Dalam peranannya pada sejarah retorika di Indonesia, beliau menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat, sehingga menggegerkan Belanda. Tokoh yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang ahli dalam berpidato atau orator ulung Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Beliau memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa. Pidato beliau dapat membuat pendengarnya terpengaruh dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Salah satu pidato beliau yang terkenal adalah Nawaksara. Tokoh ketiga yaitu Buya Hamka. Beliau merupakan seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal.
Bahkan beliau memiliki kemampuan otodidak, yaitu menulis dan berbahasa. Untuk mengasah kemampuan berpidato, beliau bertukar pikiran dengan H.O.S. Cokroaminoto dan Raden Mas Suryo Pranoto. Kemudian tokoh keempat adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pahlawan asli Surabaya ini membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang oleh tentara Nica. Beliau dikenal karena seruan-seruan pembukanya dalam siaran radio yang berapi-api. Pada tahun 1970, Bung Tomo berbeda pendapat dengan pemerintah Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto, sehingga beliau ditahan karena kritikannya yang pedas itu. Selain itu, kami juga menemukan informasi terkait beberapa tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya pada era modern saat ini. Tokoh yang pertama adalah M. Atiatul Muqtadir. M. Atiatul Muqtadir, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, hadir sebagai salah satu perwakilan mahasiswa di sebuah acara talkshow politik di stasiun televisi swasta pada Selasa 24 September 2019. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Beliau diterima lewat jalur SNMPTN tahun 2015. Selain aktif ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, beliau juga aktif mengisi berbagai seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga ikut serta mewakili BEM KM UGM dalam forum pendidikan dan kontes pembicaraan muda di Thailand pada tahun 2019. Tokoh yang kedua adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab juga menggawangi sebuah acara, yaitu Catatan Najwa. Najwa Shihab sukses menghipnotis para penonton di Indonesia dengan gaya berbicaranya dan caranya memaksimalkan ilmu public speaking dengan baik. Najwa Shihab terbilang merupakan seorang public speaker yang sangat provokatif ketika sedang mewawancarai narasumbernya. Beliau seolah mengajak para penonton untuk ikut serta dalam diskusi tersebut dengan mendalam. Tokoh yang ketiga adalah Ernest Prakasa. Ernest Prakasa adalah seorang komika yang memiliki ilmu public speaking yang bagus. Kemampuannya dalam memprovokatori orang terbilang sangat berhasil. Selain jenius dalam menjadi seorang provokator, Ernest juga merupakan seorang kritikus yang lembut. Seringkali beliau menyelipkan beberapa kritik di dalam materi stand up-nya, namun dengan gaya bahasanya sendiri. Tokoh yang keempat adalah Mary Riana. Wanita satu ini bisa dibilang di usianya yang masih muda ini, dirinya ternyata mampu memberikan motivasi pada orang banyak. Kemudian dirinya pun dikenal menjadi salah satu motivator hebat asal Indonesia
Pada 2006, Mary Riana pernah meluncurkan sebuah buku dengan judul A Gift from a Friend yang berisi pengalaman dan latar belakang dirinya hidup di Singapura. Mary Riana dikenal sangat aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, perusahaan, sekolah, dan media massa di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Pada Oktober 2010, ia mendapat predikat Great Woman of Your Time Awards. Tokoh yang kelima adalah Andi Flores Noya atau biasa disebut dengan Kik Andi. Kemampuannya dalam mengulik cerita dari para narasumber sudah tidak diragukan lagi. Andi benar-benar dapat masuk ke dunia narasumber dengan sangat baik. Lalu kemudian ia mentransformasikan menjadi suatu cerita yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Kehebatan ini tentu tidak terlepas dari caranya yang menanamkan ilmu public speaking di dalam dirinya. Sehingga lambat laun Andi pun menjadi seorang presenter yang lugas dan cerdas dalam mengajukan pertanyaan. Andi Flores terbilang merupakan seorang public speaker yang handal sebagai narator. Kehebatannya dalam menceritakan sebuah kisah membuat para pendengar akan masuk ke dalam narasi ceritanya. Retorika sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-16, sudah ada beberapa tokoh Indonesia yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Bagi para tokoh, retorika sangat penting untuk menyampaikan pendapat pada masyarakat atau bertukar pikiran dengan orang lain.